Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsul Bahri, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMPN Satap 6 Kabupaten Bulukumba. Di video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak sebagai tugas pendidikan guru penggerak angkatan 10. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif ini, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, kemudian gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Bagian buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Pada tahap ambil pelajaran dapat memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Tahap gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana merupakan tahap mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Kemudian tahap atur eksekusi dapat membantu transformasi rencana menjadi kondisi nyata. Berikut ini merupakan visi guru penggerak yang saya buat, yaitu terwujudnya murid yang berakhlak mulia, cerdas, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama, yaitu pertanyaan yang dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, potensi, ataupun peluang. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi, dan mencari tahu karakter murid berdasarkan asesmen diagnostik. Selanjutnya, tahap ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Yang kedua, teknologi pembelajaran apa yang digunakannya? Kemudian, bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Tindakan atau penyelidikannya mencari referensi tokoh guru yang ahli di bidang teknologi dan mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar murid. Selanjutnya tahap gali mimpi,
Pertanyaannya adalah, apakah pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan atau penyelidikannya adalah membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar murid, melakukan kolaborasi melalui tim teaching atau memberikan peningkatan pembelajaran berbasis teknologi, dan mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Selanjutnya, tahap jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apakah langkah-langkah untuk memulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Dan bagaimana usaha menjaga kelanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindakan atau penyelidikannya adalah, yang pertama, membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Yang kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik murid dan materi pelajaran. Yang ketiga, pemberian reward pada peserta didik untuk memunculkan kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Selanjutnya, yang terakhir, tahap atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan adalah membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi tiap minggunya. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja yang saya buat. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia.